Selamat pagi Malaysia, kita bertemu lagi dalam channel saya, yaitu channel yang berbau berita dan juga isu-isu semasa yang ada pada masa kini. Sebelum Anda masuk ke dalam video saya, sila like dan share serta subscribe. Terkini, rakyat makin marah. Ulasan daripada Faisal Terani. Rakyat semakin marah. Rakyat bukan sangat hendak beraya. Rakyat faham isunya COVID-19. Akan tetapi, rasa tidak puas hati sedang membiak dan berkeliaran. Kemarahan itu saya perlu sebutkan di sini bukanlah karena gerakan kepembangkangan semakin berkesan. Tidak juga karena oposisi semakin bersatu, malah seperti yang terlihat, pihak pembangkang kekal bercempera. Apapun kemarahan rakyat kelihatan nyata, meyakinkan, dan jumlah itu mencanak naiknya hari demi hari. Jika bukan pembangkang dalangnya, mengapa rakyat makin marah dan tidak berpuas hati? Saya akan coba menggariskan beberapa telahan awal atau hipotesis mengenai kenyataan di atas. Pertama, terdapat rasa tidak puas hati dan kemarahan yang mendadak. Karena terdapat dakwaan pihak berkuasa tidak melayan semua kelas dalam masyarakat secara ketara. Hal ini mengakibatkan satu istilah yang makin mendapat perhatian, kayangan, di mana kelompok ini dicarutkan dengan bebas. Kelompok kayangan ini merujuk kepada kaum kerabat yang mempunyai kekebalan dari segi undang-undang karena mereka adalah kaum atas, dewata, atau kayangan. Selain mereka, kaum kayangan juga dirujuk kepada kumpulan agamawan yang galak menasihati umat tetapi mereka sendiri melanggar apa yang dinasihati itu. Kayangan juga disasarkan kepada kumpulan orang kaya atau hartawan yang bebas, misalnya untuk keluar negara seperti terbang ke London untuk apa-apa urusan yang mereka pikirkan perlu. Lain dari itu, terdapat satu lagi kelas kayangan, yaitu kaum selebriti yang terdiri daripada pelakon atau penyanyi yang hidupnya mewah dan taring kemasyhuran mereka itu menjadi panjang dengan menghisap perhatian dan juga sanjungan umat. Mereka malah bangga dan mega bisa giat menghisap pahala rakyat. Kumpulan kayangan ini bebas melakukan apa saja seperti dilihat atau didakwa oleh ramai melanggar peraturan atau SOP ketika pandemik sedang berlangsung. Dikatakan rakyat didenda dan dihukum serta-merta, manakala kaum kayangan ini selalu akan ternikam oleh satu lapis, yaitu sedang dibuka kertas siasatan. Dikatakan kaum kayangan ini juga mendapat kelebihan seperti beroleh vaksin lebih awal dan apa saja kabar angin yang timbul mengenai mereka akan terpadam atau nyah. Ialah karena indeks kebebasan bersuara kian merundum. Kebencian kepada kaum kayangan ini hari demi hari menjadi jelas dan nyata karena apa yang terpapar pada media sosial mereka tidak sama dengan image baik yang coba mereka tunjukkan. Dalam arti kata lain, rakyat bukan lagi level budak kita yang boleh diperbudakkan atau diperbodohkan dengan mudah. Kedua, turut menjadi faktor kemarahan rakyat ialah karena kecelaruan maklumat yang bergulir semakin panjang. Maklumat mengenai berbagai jenis perintah kawalan dan jenis SOP dan juga berbagai jenis kecamarbaan menyebabkan rakyat terasa lemas dan amat genting. Satu lagi, terdapat pengakuan bahwa kegentingan itu wajar memandangkan pekerja genting sudah pun mendapat vaksin awal. Kecelaruan informasi oleh pihak berkuasa ini tidak diuruskan dengan baik, di mana rakyat mencari-cari sendiri keterangan dan menjelaskan tetapi gagal memperolehinya. Kecelaruan maklumat ini lebih membakar dan ketara apabila pengarah kesehatan sudah terlalu lama tidak memberikan sidang akbar secara langsung yang membolehkan pihak wartawan misalnya bertanyakan secara telus kesahihan pelbagai dakwaan dan kabar angin yang bertiup sejauh dari Abu Dhabi. Di Malaysia, kabar angin selalu dianggap kabar sahih karena seringnya akan ternyata menjadi benar. Ketiga, kekelabutan
maklumat itu berlaku karena terlihat dengan jelas sekali terjadi adalah akibat ketidakcekapan pengurusan pihak kerajaan dalam mengendalikan pandemik. Dalam keadaan demokrasi terinsat karena parlemen digantung, ketatacaraan kerajaan mentadbir negara ini tidak disemak dan menimbulkan keresahan yang kini bertukar kemarahan. Pendataan bekas ketua polis negara mengenai gangguan yang beliau alami dalam pekerjaannya menunjukkan wewenang atau kuasa telah melimpah dan tidak dicatu dengan baik. Kebenaran dakwaan itu memang tidak dapat ditentukan, namun demikian, perlahan-lahan ia dianggap sebagai tragedi dan perkara malang yang menyebabkan negara ini terpelanting dalam kancah negara gagal. Ini menjurus kemarahan kepada tanda pagar yang merupakan penjelasan kepada faktor keempat kegeraman dan kebaranan rakyat, yaitu kegagalan kerajaan. Hal ini misalnya boleh dilihat dalam rungutan netizen dalam ucapan mereka. Berbagai manifestasi kegagalan itu dilihat dan dikongsi yang semuanya tidak ditangani dengan baik, bahkan dibiarkan tidak terjawab. Kita perlu tahu apakah ini benar fenomena kerajaan gagal, tetapi kecaman dan hujah sedemikian semakin bersimponggang. Dakwaan kegagalan kerajaan ini sudah tentu boleh dirangkumkan sekali dengan semua pertikaian yang disebut di atas karena ia begitu berkait. Hari demi hari, rakyat menjadi tidak percaya dengan kerajaan. Hal ini jika tidak disebutkan kembali dan membawa bersatu kancah yang menakutkan, yaitu Malaysia menjadi negara gagal. Sebuah kerajaan yang tidak lagi boleh dipercayai boleh menyebabkan berbagai faktor dan masalah lain di masa mendatang. Rasa marah rakyat ini akan melantun dan melenting menjadi keputusasaan, dan ia boleh menjejaskan mental rakyat. Seterusnya membawa kita ke satu ambang, yaitu jurang yang paling menggerunkan, yaitu kehancuran moral bangsa dan umat. Hal ini cakap dan carut terhadap kaum kayangan amat biasa karena kegagalan itu dilihat dan dapat dibandingkan kegagalan. Ini berbanding misalnya Malaysia terlihat bagaikan India dari segi ketidakcekapan menguruskan pandemi dan jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan Taiwan dan New Zealand. Yang kelima, kemarahan rakyat juga dihubungkan dengan rasa kemelaratan merupawan yang tidak diendah. Kaum marhain berdepan dengan pergulatan hidup yang serik dan terik. Malah terdapat pendedahan anak-anak hidup secara gelendangan setelah kehilangan ibu bapa. Setiap hari terdapat pengungsian di media sosial mengenai kaum murba yang lapar, terjejas mata pencarian, nanar mencari bantuan, dan terhempuk oleh kesulitan hidup. Para pelajar yang mengungsi di rumah karena tidak lagi dapat ke sekolah, tidak dibekalkan dengan peranti pembelajaran yang berkesan menyebabkan rasa keterciciran itu menjadi sangat sengit dan tegik. Jerit laungan dan lolongan rakyat ini tidak dihendakkan, malah dapat dikatakan menjadi faktor keenam kemarahan rakyat. Itu kian tersela, yaitu apa yang dinamai ketulinan bayang-bayang Tuhan. Ketidakrendahan Tuhan di muka bumi ini dapat rakyat menunjukkan terputusnya hubungan antar kelas. Nyata pandemik menjadi satu iklan kepada perbezaan antara orang biasa dan orang yang diluar biasakan, meskipun mereka itu sebenarnya juga biasa. Ketulinan ini membuka kepada berbagai aib dan juga fitnah. Persoalan ketidakpedulian ini begitu mengejutkan karena selama ini rakyat merasakan mereka dipayungi atau dilindungi oleh satu lambang sakral yang kudus. Namun demikian, simbol itu semakin berani dipertikaikan karena rakyat merasa mereka tidak lagi beroleh apa-apa manfaat. Bahkan suara teguran itu dilihat sebagai satu kedengkian. Hal yang ketujuh, terhambat oleh pandemik ini, rakyat mulai menagih janji vaksin yang kelihatannya belum kunjung tiba. Rakyat dibiarkan bagai anjing lapar meluru merebutkan bangkai untuk vaksin yang dikira bagai satu bidaan. Demikianlah rasa sesetengah rakyat diperlakukan, padahal terdapat dakwaan golongan tertentu telah pun beroleh vaksin. Bahkan jika dibandingkan keperluan seorang guru
sekolah dengan seorang penjaga bar digenting bagaikan langit dengan bumi. Semua faktor disebut di atas hanya berupa satu hipotesis dan belum lagi tentu benar, namun demikian inilah nampaknya titik rasa tidak puas hati yang sedang menggejala dan merebak bagai api dalam kalangan perbahasan antara rakyat tanpa mengira kaum. Semua faktor di atas membawa kepada satu yang lebih mengancam, yaitu rukun dalam negara sedang rapuh tiangnya. Ini karena kemarahan rakyat ini sedang menguji semua orang yang terbentang pada rukun yang kita kenal selama ini. Rukun negara sedang dijilat api. Kemarahan ada api, dan api jangan dibiarkan membakar tiang. Jika ia menjilat hangus semua tiang seri, maka rumah itu akan roboh. Untuk membinanya kembali setelah ia pernah tersegar indah, mungkin memerlukan masa yang lama. Begitu saja kata-kata nukilan daripada Fazal Tarhani.